Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenal, saya Daniel Sepuluda dengan NIM 23051079. Di sini saya akan mempresentasikan program yang telah saya buat, yaitu program antrian loket bioskop dengan menggunakan bahasa Python. Saya akan menjelaskan yang pertama, itu adalah class, yang saya beri nama Hiwi. Lalu yang kedua ada fungsi pertama, yaitu dengan parameter self, Z dan N. Jadi N itu sebesar 60 karena batas program antrian yang saya buat. Lalu ada Celsius yang dimana N sama dengan 60 ini adalah ukuran dari antrian. Lalu ada cell student size atau ukuran saat ini saya beri nilai awal itu kosong. Kemudian ada self data. Dan ini untuk menyimpan semua data yang dimasukkan. Lalu yang kedua ada fungsi untuk mengecek antrian kosong atau tidak dengan diberi nama def is empty dengan parameter self. Kemudian langsung kembali ke self student size. Dan yang ketiga ada fungsi untuk mengecek apakah antrian ini sudah full atau belum. Dengan saya beri nama is full dengan parameter self. Lalu mengeceknya, lalu dikembalikan lagi ke atau kembali ke self student size. Yang keempat ada fungsi NQE atau fungsi menambahkan antrian dengan parameter self dan new data. Pertama kita cetak terlebih dahulu. Pertama kita cek terlebih dahulu apakah antrian sudah full atau tidak. Jika antrian full, maka akan dicetak eh, atau keluar sendirinya dengan tulisan maaf antrian sudah penuh. Jika tidak, self data append yaitu menambahkan new data kepada antrian dan self student size adalah panjang dari self data, maka akan diupdate dari ukuran saat ininya sesuai dengan panjang dari data tersebut. Setelah itu akan dicetak data berhasil diantrikan. Yang kelima ada fungsi decoy untuk mengeluarkan data dari antrian dengan menggunakan parameter self. Pertama, saya mengecek apakah antrian kosong atau tidak. Jika antrian kosong atau is self is dot is empty, maka akan dicetak tidak ada antrian. Nilai dikembalikan adalah non. Dan selainnya, kita inisiasi dulu data keluarnya self sama dengan self.data.pop, yaitu berfungsi untuk mengeluarkan antrian yang awal, lalu saya mengupdate ukuran saat ini menjadi panjang dari data saat ini.
dan setelah itu akan dikeluarkan yang akan dicetak, data dikeluarkan pada antrian. Nilai dikembalikan adalah data keluar. Yang keenam ada fungsi visualisasi. Untuk mengecek atau melihat antrian dengan parameter self. Yang pertama saya cek apakah antrian kosong atau tidak. Jika antrian kosong, maka akan dicetak eh, tidak ada antrian. Tetapi jika ada antrian, maka dicetak for X in self dot data. Dan setiap data pada antrian maka dicetak data tersebut dengan urutan nomor tersebut. Di sini saya menggunakan urutan ada nama, umur, telepon, dan jenis kelamin. Lanjut pada bagian berikutnya yaitu fungsi ketujuh. Di sini saya membuat fungsi bubble sort untuk mengurutkan data dalam antrian berdasarkan nama secara alfabetis. Fungsi ini menggunakan parameter self. Awalnya saya cek apakah antrian kosong menggunakan fungsi isEmpty. Jika kosong, maka akan dicetak tidak ada antrian untuk diurutkan dan fungsi berhenti. Namun, jika tidak kosong, algoritma bubble sort dijalankan. Saya menginisialisasi nilai swapped, nilai swapped sebagai true untuk memulai proses iterasi. Selanjutnya saya membandingkan elemen nama pada indeks C plus 1. Jika elemen pada C lebih besar secara alfabetis, maka data tersebut ditukar. Proses ini diulang sampai tidak ada elemen yang perlu ditukar lagi. Menambahkan, menandakan bahwa data sudah terurut. Setelah selesai, akan dicetak antrian berhasil diurutkan. Lalu ada fungsi ke, ke 8, yaitu jump sort, yang digunakan untuk mencari data berdasarkan nama di dalam antrian. Pertama saya cek apakah antrian kosong menggunakan fungsi isEmpty. Jika kosong, maka dicetak antrian kosong tidak dapat melakukan pencarian dan fungsi berhenti. Jika tidak kosong, data diurutkan terlebih dahulu menggunakan bubble sort. Saya kemudian menerapkan algoritma jump sort di mana langkah pencarian dihitung menggunakan akar kuadrat dari panjang step uh, in buka kurung n
bintang-bintang, 0,5 tutup kurung. Ini langkah pencarian dihitung menggunakan ini adalah pencarian dilakukan dengan melompat dari satu blok ke blok berikutnya. Dan jika nama target lebih kecil dari nama indeks tertentu, pencarian dilakukan linear pada blok tersebut. Jika ditemukan, maka nama beserta indeksnya akan dicetak. Nama tidak ditemukan dalam antrian. Ditemu Selanjutnya, program ini memiliki selanjutnya terdapat fungsi untuk menampilkan menu. Def main menu, yaitu untuk membuat fungsi baru yang bernama main menu dengan parameter self. Pilih Y. Ketika memilih Y, maka OS.system CLS, yaitu layar CMD atau screen-nya akan dibersihkan selanjutnya. Dicetak, print atau cetak untuk cetak sama dengan untuk membentuk sebuah pembatas. Selanjutnya, cetak. eh Selamat datang di bioskop kesayangan Anda, yaitu untuk mencetak sebuah judul dari main menu. Selanjutnya terdapat print atau cetak sama dengan sebuah kembali untuk membuat tas. Kemudian terdapat menunya, yaitu cetak satu, ambil antrian, cetak dua, pembelian tiket, cetak tiga, keluarkan antrian, cetak empat, cek antrian, cetak lima, urutkan antrian, cetak enam, cari antrian, cetak tujuh, exit, dan cetak sama dengan, yaitu untuk sebagai pembatas. Pilihan sama dengan input, pilih menu, pilihan sama dengan input di sini untuk menginput nomor atau nomor menu yang akan dipilih untuk memasuki lamannya. Selanjutnya, terdapat fungsi untuk memasukkan data antrian, yaitu if pilihan sama dengan satu. Maka os.system.cls command prompt-nya akan dibersihkan. Selanjutnya terdapat nama sama dengan input, yaitu untuk memasukkan nama akan diantrikan yang akan diantrikan pada antrian logat bioskop, dan seterusnya sampai jenis kelamin sama dengan input. Selanjutnya terdapat eh, fungsi self enqueue data dan self visualisasi, yaitu untuk memasukkan data namanya tersebut ke dalam fungsi tersebut. Selanjutnya terdapat print atau cetak input, tekan enter untuk kembali ke menu. Dengan kembali ke menu utamanya dengan 7 pilihan yang sudah saya sebutkan. Selanjutnya terdapat fungsi untuk pembelian tiket bioskop. Fungsi untuk pembelian tiket bioskop yang pertama yaitu ketika pilihan 2 dan self dot pembelian A,
eh, un- underscore tiket, yaitu mengakses metode intan yang mengambil semua atribut suatu kelas. Ketika pilihan sama dengan 3, maka OS sistem CLS, CMD, atau command prompt akan dibersihkan os.name, yaitu untuk menyediakan nama modul yang bergantung pada sistem operasi yang diimpor. Selanjutnya terdapat shelf Yehui untuk memasukkan, yaitu untuk memasukkan eh, data atau untuk eh, menvisualisasikan data tersebut ke dalam menu. Oh, pilihan ini sampai ke 7 itu kurang lebih eh, fungsinya hampir sama. Selanjutnya ada tab pembelian tab underscore tiket dengan peralatan sayap eh, ini, yaitu untuk membuat menu dengan harga satu tiket, dengan cetak harga satu tiket cetak eh, weekday 35.000 dan cetak weekend 50.000 dan seterusnya. Kemudian ada pilihan sama dengan input. Itu untuk menginput judul film yang ada di sini. Kemudian selanjutnya pada bagian fungsi tree, kita mencoba untuk mengeksekusi kode yang ada di dalam bloknya. Tujuannya adalah untuk menangani input dari pengguna dengan cara aman. Selanjutnya pada bagian tiket sama dengan input, masukkan jumlah tiket. Di sini program ini meminta untuk pengguna untuk masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Kemudian pada bagian if tiket kurang sama dengan kosong atau nol, setelah jumlah tiket berhasil diinput, langkah selanjutnya maka adalah memeriksa apakah jumlah tiket yang dimasukkan lebih kecil atau sama dengan nol. Jika jumlah tiket yang dimasukkan kurang dari satu, kurang dari atau sama dengan nol, maka program akan memberikan pesan peringatan kepada pengguna untuk memastikan bahwa jumlah tiket eh, yang dimasukkan lebih besar dari nol. Kemudian fungsi return digunakan untuk keluar dari fungsi atau menghentikan eksekusi lebih lanjut dalam fungsi tersebut. Kemudian fungsi extend value error, bagian excepts eh, ini menangani jika terjadi kesalahan saat mencoba mengkonversi
mengkonversi input pengguna menjadi integer. Jika pengguna memasukkan sesuatu yang tidak bisa dikonversi menjadi angka, misalnya huruf atau simbol, maka value error akan ditangkap. Kemudian fungsi print masukkan jumlah tiket yang valid. Jika input yang diberikan tidak valid, misalnya bukan angka, maka program akan menampilkan pesan ini memberitahu pengguna agar memasukkan jumlah tiket yang valid. Terakhir, fungsi return jika terjadi kesalahan, misalnya input bukan angka, eksekusi akan diberhentikan dengan return untuk menghindari kesalahan eh, lebih lanjut dalam pemrogram. Kemudian if eh, underscore underscore name underscore underscore di sini untuk mengulang terus menerus sampai fungsi exit dieksekusi dan satu antrian pada fungsi utama. Sekian. eh, di sini saya akan mencoba untuk mengeran apakah ini berhasil atau tidak. Eh, nah, seperti yang saya katakan, di sini ada judul eh, kita membuat film apa membuat antrian tadi. Selamat datang di bioskop kesayangan Anda. Dan nomor 1 sampai 7 ini adalah pilihan menu. Semisal kita untuk memilih menu 1, tentu ambil antrian. Maka akan diarahkan untuk memasukkan nama. Sini saya akan mencoba untuk masukkan nama, yaitu nama saya sendiri. Kemudian untuk memasukkan umur. Umur 21. Nomor telepon, eh, dan masukkan jenis kelamin. Dan akan keluar output data berhasil diandikan. Kemudian kita akan enter untuk kembali ke menu. Kemudian kita pilih angka 2, yaitu pembelian tiket. Nah, di sini ada tampilan laman pembelian tiket. Dan kita pilih judul film yang akan kita pesan atau kita beli. Yaitu, semisal saya ingin membeli eh, tiket nomor 2. Kita ketik di judul film itu adalah 2. Dan masukkan jumlah tiket 1. Dan pilih nomor kursi. Oh, nomor kursi ini adalah untuk tempat duduk kita nanti. Kedua. Dan tekan enter untuk kembali ke menu. Dan seterusnya sampai eh, ke menu 7. Yaitu exit. Itu akan keluar. Terima kasih sudah membeli tiket dan selamat untuk menyaksikan. Itu adalah output terakhir ketika kita sudah berhasil membeli tiket atau eh, transaksi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Waridho wa inayah. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.